Halo Berataan, jumpa lagi dengan saya Muhtanak Karisma Kadri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi ketiga dari materi latihan dasar CPNS, yaitu tentang akuntabilitas. Check this out. Kita mulai dari definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban bertanggung jawab. Kalau akuntabilitas itu lebih ke dipertanggungjawabkan, tapi kalau responsibilitas itu lebih ke mempertanggungjawabkan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas mencakup yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil, kemudian yang kedua, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan yang terakhir, yang keempat adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun fungsi akuntabilitas, yang pertama menyediakan kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk akuntabilitas itu sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya adalah LPJ Dinas ke Pemda atau dosen ke perguruan tinggi. Kemudian akuntabilitas horizontal adalah laporan pejabat pemerintah kepada publik. Itu tadi beberapa macam akuntabilitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, itu terdiri dari nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua adalah akuntabilitas individu. Ini lebih ke hubungan antara individu dan lingkungan kerja PNS dengan instansi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Ini terdiri dari kerjasama kelompok. Yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, mengacu pada pelaporan kinerja yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder, masyarakat umum dan pengguna layanan yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerja sebuah organisasi. Contoh mekanisme akuntabilitas lebih ke sistem penilaian kinerja, kemudian sistem akuntansi, akreditasi, dan pengawasan. Adapun mekanisme akuntabilitas mengandung 4 dimensi. Yang pertama itu akuntabilitas kejujuran dan hukum, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian yang kedua itu akuntabilitas proses, prosedur yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu akuntabilitas program tercapainya program dan alternatifnya. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan, pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Tolak ukur akuntabilitas itu berjalan, maka perlu ada alat ukur akuntabilitas, yaitu ada yang pertama rencana strategis, terdiri dari rencana jangka panjang, menengah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kontrak kinerja, yaitu kesepakatan antar pegawai dan atasan. Kemudian yang lainnya adalah laporan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kerja tertentu. Adapun prinsip lingkungan kerja yang akuntabilitas itu harus memiliki sifat kepemimpinan, kemudian ada transparansi, saling terintegrasi, memiliki integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Langkah framework akuntabilitas di lingkungan PNS, tentukan tanggung jawab dan tujuannya, kemudian direncanakan, diimplementasikan, dan dimonitoring. Nah, dalam melakukan proses akuntabilitas perlu adanya etika pelayanan publik. Nah, etika pelayanan publik adalah suatu panduan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik yang baik untuk publik. Kemudian ada informasi data yang disimpan dan dilaporkan. Ini harus memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah relevan, reliable, kemudian
understandable, dan comparable. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, kemudian melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua kode etik dan perilaku, kemudian yang ketiga adalah komitmen, yang keempat integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, 5 kompetensi, 6 kualifikasi akademik, 7 jaminan perlindungan hukum, dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah profesionalitas jabatan. Pentingnya akuntabilitas yaitu akuntabilitas menyediakan kontrol untuk demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Nah, tadi adalah beberapa rangkuman dari materi tentang akuntabilitas, yaitu terdiri dari definisi akuntabilitas, kemudian prinsip lingkungan kerja yang akuntabel, dan yang terakhir adalah praktek menjadi PNS yang akuntabel. Pembahasan pada video berikutnya adalah tentang nasionalisme. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen, share, guna membantu menambah referensi dan pemahaman tentang latihan dasar CPNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.